dan pembesaran umbi bawang merah di fase generatif ini sangatlah dipengaruhi oleh yang namanya pemberian pupuk yang tepat dan bisa menjadikan tanaman semakin besar umbi dan semakin berkualitas buahnya. Di video ini kita akan memasukkan pupuk-pupuk apa saja yang mampu membesarkan umbi dan menjadikan umbi semakin berkualitas serta menghindari dari adanya resiko tanaman boler karena kondisi cuaca yang mana hari ini kita tanam bawang merah di musim penghujan. Berikut video pemupukan fase generatif bawang merah anti boler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan dalam segala aktivitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemupukan. Tapi sebelum kita lakukan pemupukan, kita akan lihat apa saja pupuk yang akan kita berikan. Oh ya, ada satu hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan pemupukan, bahwa ingat kita melakukan pemupukan ini adalah di fase generatif bawang merah di musim penghujan. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita harus mengurangi unsur pupuk yang kaitannya dengan pertumbuhan. Karena apa? Di musim penghujan ini pertumbuhan sangatlah cepat, makanya kita meminimalisir dari unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen ini bisa dari NPK, bisa juga dari pupuk tunggal seperti urea maupun ZA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemupukan dengan bahan-bahan ataupun pupuk yang minim ataupun bahkan tidak ada nitrogennya. Nah, yang pertama yang perlu kita masukkan adalah pupuk dengan kandungan P ataupun fosfat dan kalium. Itu dua unsur yang akan kita masukkan, serta unsur makrosekunder seperti kalsium, terus sulfur, magnesium itu juga harus sangat penting, harus dimasukkan, serta unsur mikro walaupun dalam jumlah yang sangat kecil tetapi harus ada, seperti boron. Nah, di pupuk yang kita akan berikan ke tanaman bawang merah di fase generatif ini, semuanya itu kita siapkan dari beberapa pupuk yang sudah ada di depan ini. Yang pertama ini adalah, sudah kelihatannya. Nah, ini vertipos, mesti kenal kan pupuk apa ini. Nah, vertipos ini adalah pupuk dengan kandungan fosfat sekitar 20%, yang mana di dalamnya juga mengandung makrosekunder seperti magnesium, sulfur maupun kalsium. Makanya yang seperti yang katakan tadi, itu juga penting pada fase generatif, serta ada unsur boronnya juga, yang mana ini akan membantu proses pembentukan buah dan menjaga biar buah tidak pecah. Terus pupuk yang berikutnya ini saya kemarin belinya satu karung, tapi yang akan saya berikan adalah sekitar 10 kilo untuk pemupukan yang kedua ini. Terus untuk memenuhi unsur kaliumnya barusan tadi saya beli pupuk ini. Oh, balik ya. Nah, ini pupuk ZK Petro dengan kandungan kalium K2O sekitar 50% serta sulfur 17%. Nah, itu saya belinya ada 7 kilo ini tadi dikasih model bungkusan sekiloan, katanya males nimbang. Makanya dikasih ini. Nah, ini terus kemarin masih juga ada sisa, ini adalah pupuk ZK juga yang curah yang di kilo ini. Nah, ini sisa dari beberapa tanaman yang lalu ya. Saya memang sering memakai ZK. Setiap tanam bawang merah fase generatif pasti pakai ZK. Terus untuk
penyerapan biar nutrisinya itu bisa maksimal penyerapannya dan tidak nyisa dan menjadi residu. Penting juga untuk memasukkan yang namanya pupuk yang mengandung asam amino serta asam humat. Ini adalah yang kemarin sudah saya masukkan di fase vegetatif, yaitu pupuk Vigo-Amino. Nah, ini pupuk organik dengan kandungan asam amino serta asam humat, baunya seperti kopi. Ini Vigo-Amino fungsinya untuk memaksimalkan proses penyerapan sehingga pupuk itu tidak menjadi residu, disedot sempurna tanaman, sehingga nanti pada pembentukan dan pembesaran buah itu nutrisi-nutrisi yang kita berikan ini semua bisa terserap dengan optimal tanpa menyisakan residu yang merugikan tanaman maupun media tanah kita. Inilah sekitar ditambah tadi sekitar 9 kilo, terus ini 1 kilo, ini 10 kilo, jadi total 20 kilo pupuk yang akan kita masukkan itu. Nah, yang perlu kemudian Kakak Bayu perhatikan juga bahwa dalam proses pemupukan ini kita juga harus melihat kondisi tanaman. Ketika kondisi tanaman itu sehat baru kita masukkan, tapi ketika kondisi tanaman itu masih terserang penyakit seperti jamur ataupun juga serangan hama, alangkah baiknya kita tidak melakukan pemupukan dulu, kita selesaikan dulu biar sehat, baru ketika sudah sehat kita masukkan. Sama halnya dengan orang sakit, kita kasih makan tidak bakalan dimakan, malah nanti muspro, artinya pupuk kita tidak bisa terserap dan malah menjadi rugi. Kita sudah beli tapi tidak dimakan oleh tanaman kita karena tanaman dalam kondisi sakit. Makanya harus kita sehatkan dulu biar nanti tanaman bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa tumbuh di fase vegetatif ini dalam proses pembentukan buah umbi dan pembesaran umbi, sehingga ketika fase pemanenan nanti di usia 60-an up itu bisa seperti yang kita harapkan. Oke, sekian dulu Kakak Bayu, kita akan lakukan penyampuran dan langsung kita lakukan pemupukan di lahan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita aduk-aduk bahan-bahan pupuk kita. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan bahwa di dalam vertipos ini juga ada unsur silika. Nah, silika. Oh, tuh. Ada silikanya biar tanaman bisa tegak, ngececer godonge maksudnya. Nah, terus kemudian ini silikanya tadi yang Tuhan musim lalu kita sok. Nah, terus ini Zetka Poetro 5017 kita masukkan. Nah, ini Vigo-Amino, baunya seperti kopi.